Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Mulyono SPD, salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Blora yang berasal dari SMK PSM Randu Belatung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam aksi nyata modul 1.4 di sini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu tentang kesepakatan kelas, yang kedua yaitu diseminasi budaya positif di SMK PSM Randu Belatung. Latar belakang aksi nyata ini yaitu budaya positif sebagai suatu kebiasaan dan juga pembiasaan yang bernilai positif. Maka di dalam budaya positif mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Oleh karenanya, budaya positif perlu dibangun dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan menerapkan nilai-nilai positif profil pelajar Pancasila, serta perlu dilakukan oleh semua warga sekolah. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang proses pembuatan kesepakatan kelas. Terkait dengan pembelajaran, yang ingin saya sampaikan ke kalian adalah saya ingin membuat suatu kesepakatan kelas di kelas ini. Syukur alhamdulillah kesepakatan kelas itu nanti berlaku bukan hanya untuk materi saya, tetapi nanti berlaku untuk semua mata pelajaran. Kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Hampir sama dengan peraturan kelas. Cuma kalau peraturan kelas itu condongnya itu kan dari satu pihak, dari sekolah kepada siswa. Tetapi kalau kesepakatan kelas ini dibuat bersama sama dengan harapan ketika nanti kesepakatan kelas itu nanti terwujud, di situ ada rasa tanggung jawab untuk bisa melaksanakan apa yang sudah disepakati. Kira-kira bisa? Bisa. Paham ya? Ya. Ayo disepakati apa? Yang Membuang sampah di tempatnya. Sudah Pak. Sepakat? Pak, kalau dilanggar tuh gimana? Kalau dilanggar bagaimana? Kayak gini. Kita tidak mau menerapkan hukuman. Kalau itu nanti Pak kalau dilanggar gimana? Kan SD lah. Coba saya ingin menerapkan bagaimana kok kalian itu ketika sudah ada kesepakatan. Kira-kira itu kamu langgar apa enggak? Kalau kamu langgar berarti sudah tahu itu salah, tetapi kamu lakukan. Berarti di situ kamu punya peluang untuk melakukan suatu kejelekan. Karena apa? Ini intinya tanggung jawab kalian. Kalau kalian sadar, insya Allah kalian tidak akan melanggar. Itu kalian sendiri kira-kira yang bisa menentukan. Bukan guru atau teman kalian yang menentukan hukumnya. Jadi jangan melakukan sesuatu karena takut dengan hukuman, atau jangan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan ujian atau imbalan. Jangan. Ya, tetapi cobalah kalian melakukan sesuatu karena memang itu harus kalian lakukan dan akan memberikan manfaat buat kalian, bukan karena X. Jelas? Jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cukup? Cukup kan? Dibaca bareng-bareng. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli wajib. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK BSM Randu Batung yang berbahagia. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, untuk menuntut ilmu, ya, untuk berbagi ilmu, sharing pengetahuan, dan semuanya saja dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Yang kedua kalinya selawat serta salam maka tetap kita aturkan derajat pada Tuhan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi panutan kita di dunia ini dan kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mulyono dan Bu Nurul yang masih dan tetap mudah-mudahan sampai lulus, sampai nanti ada sertifikat guru penggerak, dan juga bisa diikuti dari guru-guru yang lain. Ya, jadi sekali lagi kita kembali kepada kodratnya manusia, bahwa manusia itu menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai dengan liang lahat. Ya, ini kodratnya manusia itu. Jadi kewajibannya itu, sehingga ini alhamdulillah ya dari guru dan Pak Mul sudah memulai ya dengan guru penggerak ini di tahap 7 ya, di tahap 7 ya, sampai modul 1 saja sudah perbedaannya luar biasa ya. Kemarin mau buat ya, kreasi di depan kelas, sehingga terima kasih ya, dari Bu Nurul dan Pak Mulyono, mudah-mudahan nanti bisa menggerakkan yang lainnya. Amin. Yang lainnya siap bergerak enggak? Siap gue? Siap gue? Jadi jangan malah temannya bergerak, sikilnya diganduli, tangannya diganduli, ini jangan sampai. Ya. Jadi temannya bergerak, ya oke, kita dukung bergerak. Ini untuk kita semuanya, monggo bisa dijadi dengan baik ya. Dan tentunya tanpa kebersamaan ya, tanpa kita rasa memiliki yang memang benar-benar memiliki, semuanya itu tidak akan terwujud ya. Sekali lagi jangan berhenti untuk bergerak ya, ini dan terima kasih ya, untuk waktunya. Monggo dari Pak Mul dan Bu Nurul bisa nanti dilanjutkan apa yang menjadi ya, agendanya hari ini. Mudah-mudahan dalam forum ini ya, dalam majelis ini senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya taufik wal hidayah wa bidawainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan dan juga motivasi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja ke materi sesuai dengan judul yang ada di sini, yaitu diseminasi budaya positif di SMK BSM Randu Batung. Sebenarnya materi ini bisa disampaikan di dalam kelompok Kurmanto atau MGMP, bisa juga disampaikan dalam KKD kelompok kerja guru SD. Tetapi kami di sini mengambil untuk lingkup satuan pendidikan saya, yaitu SMK BSM Randu Batung. Dan harapan kita nanti bisa sama-sama memperoleh informasi, ya, kita nanti sama-sama bisa memperoleh informasi mengenai konsep-konsep inti budaya positif, sehingga harapannya nanti bisa muncul kesadaran, sehingga nanti mampu menerima dan memanfaatkan apa yang kami sampaikan untuk bersama-sama bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Itu harapan dari kami. Kemudian untuk materinya di sini nanti ada 7 poin, ada 7 hal yang perlu kami sampaikan. Untuk 7 poin tersebut nanti kami bagi 2.
Untuk 4 itu nanti saya, kemudian nanti yang 3 itu nanti penurun. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk kurikulum kita saat ini adalah menggunakan kurikulum merdeka, baik itu nanti merdeka mengajar ataupun juga merdeka belajar, seperti itu. Untuk paradigma belajarnya, di sini kita menggunakan acuan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi anak itu dilahirkan sudah punya kodratnya masing-masing. Menurut KHD, anak itu dilahirkan berdasarkan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Seperti itu. Nah, di sini nanti kata menuntun di sini Bapak Ibu, ketika kita menuntun, kita itu menuntun anak itu dengan anak yang memiliki latar belakang perilaku atau karakter, kemudian ekonomi dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Ketika kita menuntun anak untuk bisa mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, tentunya kita mampu memahami dan juga melihat anak yang kita tuntun. Ketika kita menuntun, mohon maaf, seandainya yang kita tuntun itu anak yang baru bisa belajar, berjalan, dengan anak yang sudah lancar berjalan, dengan anak yang, mohon maaf, tidak bisa melihat seumpama, itu nanti tentunya cara menuntun kita berbeda-beda. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita mengajar, kita tidak asal mengajar tanpa melihat karakter anak masing-masing. Itu harapannya seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan kegiatan CGP ini kami berdua, sedikit banyak dari kami pribadi pun juga belajar lagi, belajar untuk bagaimana bisa mengajari anak dengan baik. Itu alhamdulillah ilmunya bagi kami banyak sekali Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dari yang pertama kami berpikir, wah kami di sini tuh sepertinya IT-nya sudah cukup bisa, ya mungkin rata-rata. Tetapi kenyataannya ketika terjun berada di PPG dengan teman-teman SD yang mayoritas itu SD, wah mereka IT-nya luar biasa. Jadi yang pertama dari segi kami sendiri yang belajar. Kemudian yang kedua, dari segi cara saya menuntun atau mengajar anak. Mohon maaf, saya itu kerang ibaratnya. Tapi ketika terjun ke CGP ini Bapak Ibu, alhamdulillah sedikit banyak saya diajari cara ngerem diri biar saya nggak kerang-kerang ke anak. Itu jadi ilmunya bukan hanya untuk ke anak, tetapi dari saya sendiri pun juga dapat ilmunya. Alhamdulillah itu manfaatnya yang terasa buat saya seperti itu. Jadi ini paradigma yang pertama. Kemudian kami menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi ketika kita mengajar anak, tentunya bagaimana sifat dan juga lingkungan anak itu berada kita pahami. Kemudian materinya, jadi isi dan irama itu berkaitan dengan materi atau pengetahuan yang kita ajarkan, tentunya berkaitan dengan zaman yang sedang anak hadapi. Di zaman ini mereka menggunakan apa? Mulai IT-nya di mana? Nah, kita menyesuaikan dengan kodrat zamannya anak. Kemudian dalam melakukan pendidikan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik itu yang utama. Jadi yang namanya merdeka belajar itu, ya inilah kita mengutamakan kepentingan anak-anak. Kita bisa memfasilitasi anak itu bakat minatnya kemana. Kita bisa mementingkan kepentingan anak, menomorsatukan kepentingan anak. Maka ada bahasa bahwa pendidikan saat ini adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Maksudnya berhamba pada anak itu kita menyesuaikan anak ini bisanya apa.
apa, pinternya apa, faknya apa, kita sesuaikan dengan kemampuannya anak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ini yang selalu saya ingat dan mungkin saya akan saya tanamkan pada panjenengan semua. Peran pendidik dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak diibaratkan sebagai seorang petani. Saya panjenengan semua ibaratnya adalah petani. Anak itu, murid itu seperti biji tumbuhan, ibaratnya pari yang disemai dan ditanam oleh kita, ya, di lahan yang telah disediakan. Lahannya mana? Lahannya adalah sekolah kita, tempat kita, SMK PSM Randu Blatung, itu adalah lahannya. Gurunya adalah petaninya, murid atau siswanya adalah tanamannya, SMK PSM Randu Blatung adalah sawahnya. Tiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apabila biji ditempatkan pada tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka biji tersebut akan mampu tumbuh dengan subur karena perhatian dan perawatan dari pak tani tersebut. Murid itu tadi saya sampaikan ibaratnya sebagai padi, kita sebagai petaninya, sekolah sebagai sawahnya. Kalau sekolahnya subur, sawahnya itu sawah yang subur, tempat kita subur, bagus, tidak tandus, tidak kering, insya Allah nantilah meskipun bibitnya kurang bagus, ketika ditaruh di sini akan menjadi tanaman yang bagus. Kemudian ketika di sini nanti ada, sekiranya di sawah itu ada suket, ada hama, kita sebagai petaninya mau mengurusi suketnya, suketnya rumputnya itu dicabuti. Ketika ada hamanya itu disempret, kita pelihara baik-baik tanamannya, insya Allah di situ nanti tetap tanamannya akan subur, menjadi tanaman yang subur selamat sampai panen. Tetapi ketika kita sebagai petani, ada tanamannya di sawah itu, kemudian ada rumputnya kita biarkan, ada hamanya tidak kita basmi secara total, maka ketika nanti jadi tanaman, ketika tua pun nanti tidak akan bisa maksimal. Itu kalau bisa sampai tua. Kalau nggak tua, paling nanti ngenes. Sebelum panen sudah hilang duluan, seumpama seperti itu. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi bersama-sama, bahwa kita sebagai pendidik itu satu kesatuan dengan siswa dan juga dengan sekolah kita. Ketika lingkungan kita kurang subur, seumpama SMK PSM ini tanah-tanah yang kurang subur, kurang suburnya di mana? Kita benahi. Kalau mungkin tanah yang terlalu banyak zat kimia, kita olah, kita kasih pupuk-pupuk organik biar sawahnya itu nanti menjadi tanah yang subur lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi langkah kita, peran kita dalam menuntun laku anak itu ibaratnya sebagai seorang petani. Maka harapan dari kami, mari kita nanti setelah kita bisa sama-sama mencermati materi ini, nanti kita bisa bersama-sama bergerak, berjalan untuk menjadi lebih baik lagi. Itu harapannya. Itu poin pertama dari perubahan paradigma belajar yang kami sampaikan. Selanjutnya poin 2, 3, 4 kami sampaikan kepada Bu Nurul Hasanah. Bapak Ibu berdiri. Terima kasih kepada Pak Mulyono yang telah memberikan waktunya kepada saya. Alhamdulillah kita di sini dapat berkumpul bersama. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan kami ini lebih pandai, lebih pintar, tidak. Kita di sini bekerja sama, berkolaborasi. Karena di sini dalam kolaborasi itu tidak ada kalah dan menang, adanya menang dan menang. Jadi mungkin paradigma kita yang mindset kita yang kurang baik saat ini kita perbaiki. Mindset kita yang dulunya seperti kita tidak mengutamakan anak atau kita egois. Contohnya saya sendiri egois pada diri saya sendiri pada saat saya mengajar. Nah maka dari ini saya berusaha untuk menghambakan anak-anak didik. Karena apa? Memang
kalau kita menggambarkan anak didik itu nanti mereka akan bertumbuh kembang dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema disiplin positif. Disiplin positif yaitu proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sekali dengan hukuman meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi betul Bu. Contoh logika, kita anak telat, katanya kita harus disiplin tepat waktu. Nah, kalau kita sama telat atau disiplin itu kan ada hukuman. Sebenarnya disiplin itu bukan hukuman Bapak Ibu, tapi mengarahkan anak untuk lebih terbiasa. Nah, jadi kalau kita sekarang menghukum misalkan disiplin datang tepat waktu, seharusnya saya juga saya harus datang tepat waktu. Saya berusaha untuk datang tepat waktu, ya. Meskipun kadang-kadang saya juga terlambat. Ini yang membuat paradigma saya yang tidak bisa berubah. Ya Allah, bagaimana saya untuk mendisiplinkan diri saya dahulu supaya anak-anak didik itu mengikuti pola kita. Iya, betul Bu. Kalau kita terlambat, otomatis Bapak Ibu guru, anak-anak pasti akan mengikuti terlambat. Karena ini cerminan kita sendiri. Kenapa seperti itu? Ya, cerminan diri saya sendiri. Karena saya terlambat, mungkin saya terlambat masuk kelas, jadi ada anak saya yang terlambat lagi. Tapi kalau kita mendidik anak tersebut, dikasih hukuman, Mas besok lagi jangan terlambat. Nah seperti itu, dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang baik. Sebenarnya Bapak Ibu itu sebenarnya sudah menggunakan ini semua. Tapi ya tidak sadar, kita tidak sadar kalau kita sebenarnya sudah belajar disiplin. Nah, manakah makna dari disiplin? Nah, disiplin dalam arti belajar. Makna asal ini berarti konotasi dengan disiplin dari murid-murid. Ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi, nah ini yang dimeraih, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi betul. Benar sekali itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Nah, jadi kita sekarang mulai berintrospeksi pada diri kita sendiri. Jadi, disiplin menurut Kak Hadir. Pada saat kita pembelajaran di guru penggerak Bapak Ibu, pertama kali kita ya tidak tahu apa nih yang diajarkan Ki Hadir. Nah, ternyata yang diajarkan Ki Hadir ini kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Merdeka itu dalam arti kutip ya Bapak Ibu, bukan segala-galanya, tapi harus ada kode etiknya. Nah, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita belajar untuk disiplin bersama. Contoh disiplin positif, tegas, penuh tapi penuh kasih sayang. Bukan seperti sama, misalkan yang saya misal saja contohnya, si Fulan ini terlambat. Nah, otomatis kita membuat karakter anak, ayo push up 10 kali, push up 5 kali, atau dimarahi, kenapa kamu terlambat? Bapak Ibu guru gali dulu, kenapa dia terlambat? Nah, seperti itu. Mungkin ada sesuatu di jalan. Kadang-kadang panjenengan mungkin bocah itu jadi percaya Bu, kadang-kadang banyak membohongnya. Tapi di sedikitnya itu panjenengan harus percaya anak itu dulu. Jadi membantu anak menumbuhkan rasa memiliki dan signifikasi. Nah, menumbuhkan rasa memiliki ini loh Bu, panjenengan itu miliknya anak juga milik jenengan. Nah, efektif untuk jangka panjang. Kalau kita sudah mempunyai rasa kasih sayang, rasa memiliki, itu efektif dalam waktu yang panjang. Keempat, mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang berharga untuk karakter yang lebih baik. 5, mengajak anak menemukan seberapa mampu mereka untuk menggunakan kekuatan pribadi
dengan cara yang konstruktif yang dia miliki Bapak Ibu. Jadi kekuatan anak itu apa? Jadi kita nggak semata-mata muring-muring, ini nanti kita darah tinggi Bapak Ibu. Ya benar, itu kita sebenarnya tensi tinggi itu awal mula dari kita perasaan kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Banyak sekali nilai-nilai kebijakan universal yang sudah ditanam oleh kita semua, yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita itu dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih Bu? Niki nggih, beriman dan bertakwa. Pasti anak kita itu sudah kita didik beriman dan bertakwa karena setiap hari kita melakukan budaya positif di sini di SMK kita banyak sekali bersalaman, itu juga budaya positif. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Saya masih ingat pada saat itu saya, Bu Lina, Bu Sese itu diajari oleh Pak Giges ya. Saya semangat sekali karena ini loh pembelajaran ini bernalar kritis, bergotong royong, kebinekaan, kreatif. Nah, memang seperti itu. Bu rasa dihafalke, Bu pakai slogan-slogan saja sudah hafal di luar kepala. Religius ya Bu. Nah, mandiri, kreatif, bergotong royong. Nah, seperti itu. Anak-anak kita tumbuhkan nilai-nilai profil Pancasila. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Teori motivasi hukuman dan penghargaan secara institusi, 3 motivasi perilaku manusia ini nanti akan saya jabarkan satu persatu. Moga langsung Pak Nur. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, kita itu sebenarnya apa sih Bu? Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Masya Allah, sakit saya tanya kepada Bapak Ibu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Panjenengan misalkan mendapat hukuman, misalkan pasti akan ada motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka dari itu kan jenengan akan memunculkan bagaimana saya tidak nyaman ya, ternyata saya terlambat, ternyata saya tidak masuk kelas, saya tidak nyaman. Apa yang Anda lakukan? Nah, itulah bentuk apa ini Bu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita melakukan sesuatu yang baik itu pasti moga-moga itu hadiah atau moga-moga itu imbalan. Itu betul nggak apa-apa Ibu? Bapak Ibu nggak apa-apa. Itu untuk motivasi kita. Tapi ini juga jangan terlalu sering. Engko gege gak dikei aku ngeluh. Nyesewu misal nyesewu kita tidak dikasih jajan lah ibaratnya pada saat kita nanti ada apa gitu event apa bukan dikasih jajan ya pada saat itu di rumah A kita bertamu misalkan bertamu di rumah A kok dolan sama kene gak itu apa-apa ya itu kan berarti sesuatu hal yang menjadi kebiasaan kita. Oh kalau enak sama dolan ke rumahnya si A itu banyak makanannya. Nah maka seperti itu. Untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya bagaimana? Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut adalah motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi kita
harus pada diri kita sendiri. Kembali lagi ke kita sendiri, Intinya kalau kita memotivasi diri kita sendiri itu akan lebih enak, Bu, Pak. Membuat kita, alah seperti ini, dapat masukan, ya wes, kita tampung. Dapat cacian, ya wes kita terima dulu, seperti itu. Jadi ini yang memotivasi kita untuk harus benar-benar pada diri kita sendiri dalam internal. Teori motivasi berlaku pada manusia. Motivasi eksternal. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Terus ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain tadi ya, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini materi keempat ya Pak ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita apa sih Bapak Ibu? Kita lihat. Kebutuhan kita itu satu, bertahan hidup. Laras nggih Bapak Ibu. Panjenengan misalkan mucal itu untuk bertahan hidup betul. Iya sama. Anak-anak juga seperti itu Ibu. Anak-anak kita itu untuk mencari kebutuhan bertahan hidup. Loh, bagaimana kalau mencari kebutuhan hidup itu anak-anak bagaimana? Iya. Dia ingin merasa nanti dia dapat terima kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima Bapak Ibu anak-anak itu. Terus kepenguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Anak-anak itu butuh itu Bapak Ibu. Jadi kebebasan. Mungkin anak-anak yang ini saya menyebutkan jurusan. Misal jurusan kita yang paling ekstrim atau paling ya semuanya ekstrim itu adalah jurusan yang pemasaran BDP. Sebenarnya itu mereka itu bukan nakal Bu, tapi hebat. Hebat dalam kutip apa? Hebat kita harus bisa membuat mereka menjadi anak-anak yang baik. Bu Afifah ngelos dodo pada saat masuk. Iki mau Anda nanya. Nah, seperti itu loh. Sekarang anak-anak seperti itu, Anda nanya. Anak-anak ada yang seperti itu menjadi itu mereka itu merasa ingin kesenangan. Ada kesenangan. Kalau kebebasan, merasa bagaimana kalau dia kebebasan? Jangan kasih kebebasan apa? Ini misalkan Bu Anissa minta kebebasan. Saya nggak mau Bu pelajaran matematika, terlalu sulit. Kebebasannya bagaimana? Matematikanya yang seperti ini. Nah itu mereka juga ingin kebebasan. Nah Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup ini survival dalam kebutuhan bersifat biologis, bertahan hidup, kesehatan, rumah, ini pasti. Lanjut Pak Mun. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah kasih sayang dan rasa diterima ini pasti. Bagian satu kelompok kebutuhannya juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, kelompok dan di mana kita bergabung, merasa diterima. Kita jangan mengucilkan. Misalkan ada anak kita yang tanda kutip kurang lah dalam arti kurang IQ-nya, itu dia harus bisa merasa diterima. Penuh penguasaan. Ya, ini di sini kebutuhan ini mencapai sesuatu yang kompeten. Mereka terampil diakui atas potensi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, harga diri anak-anak ini loh Bapak Ibu. Mereka itu sebenarnya aku punya harga diri. Ya, bagaimana harga diri saya itu merasa dihormati, diakui. Keinginan untuk meninggalkan pengaruh, ya. Kebebasan. Bapak Ibu guru juga ingin bebas? Pengen betul Bapak Ibu kebebasan? Pengen sekali ya Pak Bejo. Bebasan kita aku pinginnya jam kosong terus, tidak ada pembelajarannya, Bapak Ibu guru santai-santai. Nah, itu bukan seperti itu. Ini kebebasan kita menceritakan anak. Ya, anak-anak itu juga ingin kebebasan. Dalam arti kebebasan, nggak mau aku menerima pelajaran ini terus karena bosan. Kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Boleh nggak Bapak Ibu biasanya? Guyon naik. Ya, padahal dia itu untuk mencari kesenangan. Ben Bu, ampun jenengan senani sih. Sementara karena pembelajaran kita itu tidak bermonoton pada kudu meneng ngrungokno aku. Harus fokus dengan saya. Tidak juga seperti itu. Tapi kalau kita tidak didengarkan terus, merasa sakit hati. Tapi kita ada trik Bapak Ibu supaya anak-anak mau mendengarkan kita. Diamkan dulu.
Saya masih ingat almarhum Pak Pasiman. Kita itu seperti anak-anak ruangnya dewe rapat. Pak Pasiman belum memulai menulis. Kita lu kok gak dimulai. Lah jenengan iki ngendikan kok saya mau mengulangi ya. Saya nunggu jenengan. Masih ingat Bapak Ibu? Almarhum Pak Hamdun, saya kenal. Saya sama guru Pina kenal. Bu Nur Mama. Nah seperti itu. Ya Allah, saya masih mengingat beliau-beliau ya, kesenangan. Monggo Pak lanjut. Nah, demikian Bapak Ibu, dalam saya memaparkan materi saya yaitu ada nilai-nilai kebajikan, disiplin positif. Semoga ini nanti sebelum kita nanti tutup dengan Pak Mul, saya ingin dan dengan Pak Mul ada Bapak Ibu yang membuat refleksi nanti bagaimana penyampaian kami, bagaimana materi kami, refleksi untuk materi kami saat ini. Dan saya mohon maaf bukannya kami ini menggurui Bapak Ibu, tapi moga-moga Bapak Ibu termotivasi, terdorong untuk ke depan sekolah kita, untuk ke depan anak-anak kita. Mereka butuh panjenengan, ya. Mereka butuh bimbingan panjenengan. Jangan bosan-bosan jenengan, misalkan dicerca satu sama lain. Misalkan ada guru ini yang bu ini jahat, bu ini terlalu kalem. Enggak, mari kita gabung kolaborasi antara jahat dan tidak. Bagaimana untuk menumbuhkan anak ini mau dengan kita, sayang dengan kita, peduli. Kita inginnya menjadi guru yang dielu-elukan murid Bapak Ibu. Pernah Bu? Pernah mboten? Pernah, pasti. Salah satu Bapak Ibu guru ini pernah dielu-elukan oleh anak. Saya lo ingin ketemu dengan Bu ini karena ngajarnya enak, gurunya cantik, sudah orangnya baik. Nah seperti itu. Nah dikenal. Meskipun sampai keluar panjenengan masih di WhatsApp, panjenengan masih dikasih kenang-kenangan, panjenengan masih di silaturahmi. Nah itulah yang membekas pada kita. Moga-moga kita menjadi guru yang diidam-idamkan oleh anak-anak kita. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya lanjut gitu. Poin yang keempat yaitu keyakinan kelas. Mohon izin pengajian materi. Keyakinan kelas pada intinya itu hampir sama dengan peraturan kelas. Cuma kalau kita dengar kata peraturan biasanya kita tata tertib atau sanksi, kan gitu kan? Ada peraturan ini nanti sanksinya ini, kan seperti itu. Nah di sini namanya keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu nanti dibuat bersama-sama. Mungkin harapannya dari panjenengan nanti syukur alhamdulillah ada yang kerso membantu kami dengan anak didiknya yang berada di kelas nanti bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas di kelas tersebut. Syukur alhamdulillah nanti di sekolah kita di SMK PSM Randu Blatung nanti ada keyakinan sekolah. Gitu. Nah maksudnya bagaimana di sini ada keyakinan, yang namanya keyakinan itu nanti kan kalau diyakini insya Allah kan nggak dilanggar. Kan seperti itu. Jadi harapannya itu condongnya itu menumbuhkan motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Ketika nanti ada motivasi dari dalam, insya Allah nanti apapun halangannya, apapun resikonya, pasti nanti akan jalan karena dia yakin. Tetapi beda ketika motivasi itu nanti datangnya dari luar, ketika yang memotivasi tidak ada, paling down atau tidak bergerak, kan seperti itu. Nah di sini keyakinan kelas gambarannya yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun juga tersurat. Nanti ada contohnya, contoh keyakinan atau kesepakatan kelasnya seperti apa. Biasanya gini, ketika kamu ruang kolaborasi online atau Zoom, ruang bahasanya dari kami itu, di situ sebelum pembelajaran dimulai pasti ada kesepakatan kelas. Contoh, tidak boleh mendua. Mendua bagaimana? Mendua itu jadi ya ketika kita menyalakan kamera, maka kita ketika seperti ini harus menyalakan kamera. Tidak boleh kameranya dimatikan, tinggal kemana nggak boleh. Kalau mau izin Pak, chat ke belakang, chat Pak, mau ke belakang sebentar atau mau ke belakang sebentar, seperti itu. Contohnya seperti itu tuh. Jadi setiap pembelajaran dimulai kita pasti ada kesepakatan kelas itu seperti apa. Peserta harus aktif dalam diskusi. Berarti tidak privasi, seperti itu.
Gambarannya seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau buat keyakinan kelas, gak usah banyak-banyak, gak usah muluk-muluk. Sekiranya keyakinan tersebut nanti bisa dilaksanakan, diawali dari hal yang kecil. Contoh mungkin datang tepat waktu. Terus ketika nanti yakin dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tersebut, insya Allah nanti tidak akan datang terlambat lagi. Karena kalau sudah yakin loh ya, seperti itu. Nah, contohnya. Kemudian prosedurnya pembentukan keyakinan sekolah atau juga keyakinan kelas, nanti mempersilahkan warga sekolah. Kalau nanti sistemnya dengan keyakinan sekolah, berarti nanti yang disilakan adalah warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Jadi bisa memberi masukan satu sama yang lainnya. Kalau peraturan kelas kan biasanya kan dari atas ke bawah atau hanya dibuat oleh satu pihak, dari atasan ke bawahan. Sumpama kalau peraturan itu contohnya kan seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu nanti dibuat secara bersama-sama. Ketika nanti dibuat bersama-sama, mosok digawe dewi atau dilanggar diri. Berarti kemarin nak gawe, nak membuat kemarin itu seperti apa? Kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, masuk tadi Bu. Iya, benar. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Ini usul ini seperti apa, usul ini seperti apa, nanti diambil kesepakatannya yang mana. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu sebaiknya jangan. Itu karena ada kata jangan berarti kan negatif. Diganti berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalimatnya itu kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Contohnya seperti itu, pembuatannya. Next ini. Ini contoh, ini saya ngambil dari internet. Keyakinan kelas 8C ya untuk kelas bahasa Inggris. Kami yakin bahwa 1. Berdisiplin waktu. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Bersikap sopan, baik, peduli, jujur, dan saling menghargai. Yang 4. Menjaga kesehatan. Itu salah satu contohnya seperti itu. Salah satu contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas tersebut. Mungkin nanti masing-masing kelas bisa membuat keyakinan apa. Intinya ketika sudah ada keyakinan itu nanti untuk bisa diterapkan. Ketika nanti anak melanggar tata tertib atau peraturan, nanti tinggal diingatkan. Ayo, keyakinan yang kemarin seperti apa? Di kelas sudah ada kesepakatan kelas bunyinya bagaimana. Kalau kamu seperti ini kira-kira kamu melanggar apa? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mengingatkan ke anak. Biar apa? Motivasi dari diri dalam diri anak nanti tumbuh. Seperti itu. Yang satunya seperti itu, hampir sama lah. Contoh daripada keyakinan kelas. Mungkin dari sini nanti kalau dari panjenengan tidak keberatan, syukur alhamdulillah nanti kita bisa bersama-sama untuk mencoba menerapkan keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Nanti entah dibuat di dalam kertas atau mungkin seperti ini ditempel atau bagaimana. Kalau saya mungkin ketika saya berada di kelas yang saya ajar, saya menyelipkan Bapak Ibu seperti ini. Tetapi saya tidak punya kuasa penuh di kelas tersebut karena di situ ada orang tuanya, yaitu wali kelasnya. Maka di sini kami menyampaikan informasi ini, mengajak panjenengan untuk bisa melangkah bersama-sama biar nanti gerak kami juga bisa berirama seperti itu Bapak, tidak tersendat-sendat. Insya Allah ketika nanti panjenengan ada yang ikut lagi selama kurikulumnya masih kurikulum merdeka, tidak ada perubahan kurikulum, insya Allah nanti modelnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti jalannya tinggal enak. Bapak Ibu, lanjut Bu. Yang selanjutnya posisi kontrol atau restitusi. Posisi kontrol itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada intinya restitusi itu suatu proses yang dilakukan ketika nanti di situ anak
ada yang mungkin dianggap bersalah. Saya kemarin membuat video restitusi seperti itu dari anak yang bermasalah di kelas. Saya kemarin mau ngambil kasus yang pacaran di depan itu, saya kayaknya nanti taruh di YouTube kok, saya kurang pas Bu. Jadi saya kemarin itu saya ganti kasusnya. Kasusnya apa? Kasusnya kemarin saya datang terlambat. Itu kalau dibuat suatu restitusi nanti bisa ditanya anak. Pak Dewi pernah menyampaikan di depan, Mas kalau menghukum sama Mas Kevin jangan disuruh Pak, lari atau hapus itu bagus. Memang tidak boleh secara fisik, itu bukan hukuman yang mendidik. Apa hubungannya terlambat dengan lari? Hubungannya apa? Gak ada kan Pak? Tidak ada. Ya nanti adalah posisi kontrolnya nanti ada. Gambarnya seperti itu ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi nanti yang memperbaiki itu nanti anak salah sadar. Mereka nanti salahnya di mana, harusnya nanti biar tidak seperti itu nanti bagaimana nanti ada. Tadi saya sampaikan di depan, saya dulu keras. Awakmu kudu ngene. Bocah orang kok gak gelem ngene-ngene. Saya seolah-olah memaksakan kehendak saya. Salah. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan masuk ke CGP Angkatan 7, mengingatkan diri saya sendiri. Saya mau keren untuk besok keren saya gini. Karena apa? Oh iya, cara saya ngajar itu kurang pas. Anak itu punya kodrat masing-masing. Seperti kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Wong itu nanti bakatnya di sini kok saya arahkan ke sini, nggak bisa. Lanjut tuh. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang pertama, bukan menebus, bukan mengganti kesalahannya, tapi untuk belajar. Kenapa kok bisa seperti itu? Jangan sampai nanti kesalahannya sama terulang lagi. Itu ciri yang pertama. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Beda, ketika nanti kita ada anak yang bermasalah, kita hukum. Hubungannya nanti mungkin dengan anak yang bermasalah, hubungan yang kurang baik. Wah, bisa loh Pak Jo, masa aku diulang, pokoknya kurang gede aku sumpah Mak. Berarti kan kesan yang kurang baik. Saya masih ingat dan mungkin pernah saya sampaikan kepada panjenengan. Ada cerita 1 bulan yang lalu teman PPG saya 2020 sing diumrohke murite. Seperti itu. Itu kalau hubungannya itu hubungan yang tidak baik, mana mungkin siswa kok umrohke gurune. Seperti itu, Bu. Itu ada pengurangan rencana. Barusan 1 bulan yang lalu itu diumrohke murite. Alumni 3-4 tahun yang lalu. Ya, alumninya cewek lulus, kemudian tak ceritanya bagaimana nikah dapat orang yang mapan, suaminya mapan, kemudian ngajak umroh ibu bapaknya si perempuan tadi, ngajak umroh pak lek bute si perempuan tadi geret gurune, dijak umroh mesisan 7 orang umroh bareng-bareng 1 bulan yang lalu. Kalau itu hubungannya nggak baik, nggak mungkin Bapak Ibu kok boro-boro kok umroh ke. Mohon maaf, kadang-kadang kita aja menemui anak-anak kita ketemu di toko baik. Kan seperti itu Bu. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kita bagaimana untuk bisa menciptakan kondisi yang baik kepada anak didik kita. Kita perlu belajar ke situ. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi nanti anak motivasinya apa? Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi disampaikan dulu, anak bertindak itu punya alasan, punya motivasi. Ketika mungkin dia bertindak seperti itu, ada motivasi dari diri anak yang mungkin kurang terpenuhi. Contoh mungkin anak game mainan kelas, dia kan butuh kesenangan. Kesenangannya dengan main game di kelas. Berarti faktor kesenangannya itu yang masih kurang. Kita lihat
Ketika kurangnya itu kesenangan, coba kita arahkan ke kesenangan yang sifatnya positif yang mendidik anak tersebut. Contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-cirinya. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang tentunya menyakitkan. Tidak ada hukuman yang enak. Enak tuh, hukuman yang enak. Hukum tapi enak, bukan enak. Awakmu terlambat, wis kono. Nang warung tak jadi, tapi saya buat enak. Sebenarnya, bukan enak. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ya kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, maksudnya kamu seperti ini, konsekuensinya nanti seperti ini. Kamu tukaran itu kambingnya kan kamu sampai benihnya coplok, konsekuensinya piye? Kan seperti itu dulu. Kemudian restitusi merupakan pilihan dan seterusnya. Lanjut dulu. 5 posisi kontrol. Ya, ini terkait restitusi tadi. Saat hukum aku dengar saja, aku dasar darah, jauh sebenarnya, maju mengaruh. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Setahu saya sebelum saya dulu itu ikut CGP, setahu saya itu posisi yang paling baik itu teman, Bapak Ibu. Setahu saya, ternyata masih ada yang lebih baik lagi, pemantau ataupun manajer. Itu posisi yang paling baik itu manajer. Tetapi ya tetap kita nanti boleh bertindaklah sesuai dengan posisi kontrol itu. Tetapi tentunya ketika kita bertindak harus mengambil posisi kontrol yang sekiranya terbaik. Seperti itu. Lanjut Bu. Ya, penghukum. Seorang penghukum, ya posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hasilnya kemungkinan lebih besar anak akan marah atau dendam ataupun juga bersifat agresif. Intinya kalau dikasih hukuman kayaknya kok kesan yang diberikan anak kepada yang mengasih hukuman tidak ada kesan positif. Dan bikin hukuman terus bocah senang harus yang hukuman terusnya perbuatan keting yuk buatan dulu mantap. Itu dari tadi yang hukumnya. Kedua ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini seolah-olah nanti ketika anak berbuat salah seperti itu nanti gak mesake awakmu nak ngono, apa gak mesake ibumu, nak ibumu ini piye dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata atau kalimat seperti itu nanti condongnya ke pembuat merasa bersalah. Awakmu sekolah gak tenanan, awakmu gak ngesakno bapak ibumu dan sebagainya. Nah itu contohnya adalah posisi pembuat merasa bersalah ke anak. Itu kurang pas juga. Kemudian yang tiga teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, hubungannya baik dengan guru dan muridnya. Kemudian untuk negatifnya di situ nanti mungkin jarak dengan guru kadang kelewat batas, atau bisa juga nanti murid ngandalke guru nih. Itu sisi negatifnya. Kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bisa jadi seperti itu. Itu untuk posisi kontrol teman. Kita menghadapi masalah anak sebagai teman, itu seperti itu. Nanti kalau masih ada waktu nanti ada videonya. Lanjut, pemantau.
Pemantau, ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Itu Bapak Ibu. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Hasil, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kalau pemantau ini contohnya nanti mengingatkan, kamu seperti ini, di sekolah sudah ada peraturan seperti ini. Kira-kira kalau kamu seperti ini, kamu melanggar apa? Kita nanti mengingatkan lah, mengingatkan dengan apa yang sudah ada di dalam sekolah. Memantau anak seperti itu. Kemudian yang kelima, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi gini, saya kemarin ketika membuat video restitusi itu menggunakan manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, contohnya kasus saya kemarin itu anak datangnya terlambat. Saya kemarin minta sama Bu Rafi untuk buat skripnya. Anak datang terlambat, kemudian keesokan harinya saya panggil. Kenapa kok tidak saya kasih omongan langsung di depan kelas, mematikan karakter anak? Itu sudah kurang pas. Oke? Jadi kita juga tidak boleh mematikan karakter anak, biar nanti mereka rasa percaya dirinya tidak berkurang. Dipanggil di tempat khusus, di BK ataupun juga guru mapel di tempatnya, diajak ngomong-ngomong. Ya, nanti ada tahapannya. Pada intinya kita semua insya Allah sudah melakukan seperti itu. Namun mungkin kalau masih ada yang kurang sempurna, mungkin nanti kalau bisa ya disempurnakan. Kalau mungkin ada yang kurang pas, tapi kalau bisa dipaskan. Dan nanti hasilnya baik. Seperti itu Bapak Ibu. Itu mohon maaf nih karena linknya mungkin yang laptopnya sudah saya linkkan, tapi nggak bisa. Ini segitiga restitusi. Lanjut Bu. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi di sini dialog, diajak ngomong-ngomong, kenapa kok awakmu ngono, alasannya piye, dan lain sebagainya. Jangan ujuk-ujuk anak terlambat langsung dimarahi, ya, tanpa kita tahu kondisi anak seperti apa, masalahnya anak apa. Ya mungkin kalau pas sing dimarahi itu anak yang melanggar dengan alasan yang tepat. Kalau mungkin dengan dia bermasalah karena sudah menanggung masalah di rumah sampai sekolah seperti itu, dimarahi lagi malah masalahnya double Bapak Ibu. Terus masalah koma ditambah masalah sekolahan kayak gitu ya. Jadi ketika kita bertindak, kita juga harus tadi, makanya pendidikan berdampak ke anak. Kita lihat anak kita itu seperti apa. Segitiga restitusinya yang pertama paling bawah, yang utama adalah menstabilkan identitas. Itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi yang pertama ini nanti, ya, yang pertama ini nanti kita apa dulu? Wake anak dulu. Anak itu dikuatkan. Oh, bisa melakukan kesalahan kita, nggak mau kuetok. Jadi intinya anak itu dibobosek, bahasa Jawa seperti itu. Ya, jangan langsung kita hakimi, kita matikan karakternya, jangan. Kita motivasi, kita stabilkan identitasnya anak, biar anak itu rasa percaya dirinya, semangatnya ada lagi. Kemudian setelah menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian nanti yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Coba Bu di pembahasan di slide berikutnya. Ini sisi yang pertama. Jadi kalau penerapan segitiga restitusi, jadi kalau penanganan anak yang bermasalah paling tidak
kalau sesuai dengan segitiga tiga sisi ini harus kita pakai. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga yaitu menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Jadi ketika melakukan kesalahan itu kan gagal bu, bukan sukses. Karena mereka bersalah kok. Ya, jadi merubah dari karakter anak yang gagal, kemudian di situ nanti dirubah menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi. Ketika ada anak yang salah, mungkin dari 5 itu tidak terpenuhi semua. Dan tidak terpenuhinya di mana? Kita harus tahu Bapak Ibu. Anak datang terlambat karena apa? Menjadi sarapannya belum matang. Itu kan juga kita harus bisa memahami. Tetapi nanti bukan hanya dipahami, nanti kita carikan solusi bersama-sama dengan anak. Biar nanti tidak seperti ulang lagi. Nanti anak solusinya bagaimana? Anak biar mikir. Jangan melulu kita yang ngasih solusinya, tetapi coba anak yang mikir, gitu. Ya kan? Jadi ketika ada anak yang terlambat karena dia nunggu sarapan, dia kan karena kebutuhannya dia untuk bertahan hidup, ngisi waktu belum tercukupi, jadi dia nggak berangkat sekolah dulu. Itu kan nggak semata-mata salahnya dia, tapi ada yang salah dari faktor yang lainnya, dibenahi bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus, respon, ke cara berpikir praktik yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Jadi di sini kita kemudian menanyakan, kira-kira kalau kamu seperti itu tadi, benar apa enggak? Kita sambungkan dengan keyakinan kelas ataupun juga keyakinan universal yang sudah ada. Kira-kira nak awakmu nek mau apa, mungkin piye, kira-kira bener apa orang. Biar anak mikir seperti itu. Jangan terus wes jam itu 20 kan nek teko. Bocah kok ngene ae terus. Nah, seperti itu kan kurang pas Bapak Ibu. Ya, jadi kita tanyakan alasan-alasannya kenapa seperti itu. Pasti setiap anak ketika melakukan suatu kesalahan atau setiap orang ketika melakukan suatu kesalahan pasti di situ ada alasannya. Ya, poin yang kedua adalah kita menanyakan alasannya. Jadi ketika kita sudah memotivasi anak, kita kemudian menanyakan alasannya, kenapa kamu seperti itu. Kemudian baru yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu seperti itu bertentangan dengan ini enggak? Kira-kira biar tidak seperti itu lagi, nanti kamu kedepannya seperti apa atau harus bagaimana? Biar anak mikir. Ketika nanti mereka mikir, kita nanti tinggal menambahi Bapak Ibu. Jangan semata-mata solusinya kita ambilkan dari kita. Kalau nanti ambilkan dari kita, ya kalau mungkin dia setuju dengan apa yang kita sampaikan, yang kita berikan ke dia solusinya. Tapi kalau dia mikir sendiri, biar nanti tidak seperti itu, kira-kira solusinya seperti apa, kan dia mikir Bapak Ibu. Itulah yang ketiga tadi. Mungkin itu ya, coba untuk videonya ini. Saya ada flash disk, sebentar. Ini contoh. Bu Afifah ini, yang kebunya mati, orang Afifah, berani. Bu Afifah ini. Ini cacui. Nanti dilihat yang diucapkan oleh guru, nanti setiap posisi nanti pasti berbeda.
Ya Allah. Yo aman. Dia mau gak tapi orang papas nangis. Iki Burana Bewalati. Bayangin 3 karakter berbeda yang lihat sekolah gue matiku. Betulnya sih ini kepala sekolah aja minta jantung. Aduh lah posisi aku nurul lagi. Pak Pur ini Bu, Pak Pur ini. Disiplin dong. Berarti bener Maladin lah. Aduh. Saya harus lagi. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Arif? Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
yakin nggak terlambat kok. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah pertemanan ini? Ada lagi selain KMA? Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan area adalah KMA dan ibu kamu ya. Kira-kira akan pesta alam kapan nih Karen? Setelah sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Karen? Terus balik ke rumah, yo, ya pateni turunnya. Terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi Afif mah, yang disalahkan. apa itu kan ilmu, prakteknya kan yo, ilmu nih. Dikusul. Ya, ini tadi contoh penerapan atau bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang diucapkan sesuai dengan posisi kontrol di masing-masing bagian. Ketika posisi pengukur itu biasanya kan bahasanya seperti itu, posisi teman seperti itu dan lain sebagainya. Yang paling ideal, yang paling dianjurkan itu adalah posisi manajer. Itu jadi anak paling tidak dikuatkan identitas anak, kemudian juga dia ditanya-tanya alasannya apa, kemudian kalau tidak seperti itu nanti bagaimana, anak diajak mikir bareng-bareng, terutama untuk hal itu biar tidak terjadi lagi, itu biar muncul dari anak sendiri. Intinya itu bagaimana motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak itu bisa tumbuh, karena itu faktor yang paling penting, yang paling kuat Bapak Ibu. Sekuat-kuatnya motivasi dari luar, kalau dari dalam tidak bergerak, insya Allah susah untuk menggerakkannya. Satu lagi contoh video sebelum saya tutup.
kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentang-mentangkan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak, Pak. Capek, Pak, jadi pengarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Kita tidak sepakat. Ya, saya bisa proaktif mulai dengan saya bisa jadi lebih besar mengambil kebijakan apa selanjutnya. Kamu bersedia memiliki masalah ini? Bersedia, Pak. Memiliki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Ya, demikian Bu. Gimana Bu Alifah? Ya Pak, itu kalau maunya seperti itu Oke. semua ya Pak. Terus kalau di sini untuk menghadapi seperti bagus-bagus, cara dokter mau tanyakan, aduh Rian, bagaimana ya? Misalkan Rian ya Pak ya, pengalaman saya di semester pertama itu setiap pelajaran saya mungkin di semester pertama itu dapat terhitung Pak. Mungkin kebetulan jam saya itu jam pertama PAI itu selalu tidak ada, tapi ketika jam keempat itu ada anaknya. Nah, seperti itu. Kemarin tindakan saya sudah memanggil anaknya ke kantor. Kendalanya rumahnya kan Bodeh, daerah situ ya Pak. Apa? Ke selatan. Panas itu 1 BR 1. 1 BR 1 ya. Terus saya kasih solusi di boarding. Ya, saya kasih solusi untuk bertempat di boarding. Terus untuk kelanjutannya sampai sekarang tidak tahu. Pokoknya terakhir saya memanggil, saya sarankan untuk bertempat di boarding itu aja Pak. Terima kasih. Jadi pada intinya tanggung jawab kita sebagai tadi saya kembalikan, kita Pak Tani, kita punya tanaman seperti itu. Kita punya tanaman seperti itu di lahan kita Bu. Itu di lahan kita kembalikan ya. Kita kembalikan. Apakah tanaman itu mau kita matikan, disemprot dengan anti-musisas, atau tetap kita pelihara, namun dengan perhatian yang khusus daripada tanaman-tanaman yang lainnya. Itulah tugas kita sebagai pendidik, sebagai petani yang punya tanaman seperti itu di ladang kita. Kalau kita ambil entengnya, terus lah bikin tanaman kok gak koyok liane, dan tanamanku apik, koyok liane kita boleh tak buat. Kalau kita ambil jalan pendeknya, ambil jalan mudahnya kan seperti itu. Tetapi ketika kita, oh iya, ini tanaman yang berada di tempat saya, selama tanaman ini masih di tempat saya, berarti saya harus bisa merawat dan merubah tanaman ini bisa menjadi tanaman yang baik. Nah, bagaimana caranya Pak? Tadi saya sampaikan di depan, sekuat apapun motivasi yang kita sampaikan ke anak, itu kan sifatnya kan motivasi eksternal, motivasi ekstrinsik. Selama motivasi dari dalam dirinya belum bisa tergerak, susah Bu untuk menggerakkannya. Nah, bagaimana untuk menggerakkan motivasi dari dalam dirinya? Saya nggak tahu gimana caranya, tapi yang jelas itu butuh proses. Butuh proses. Karena masing-masing anak
Itu kan punya tadi loh, kodrat alam dan kodrat zaman, punya karakter sendiri-sendiri. Seorang ulama menyatakan dia putus asa untuk ngaji di suatu tempat, kemudian dia pulang. Di perjalanan lihat tetesan air pada batu yang keras. Oh, itu tetesan air di batu bisa menjadi batu yang cekung. Akhirnya ulama tersebut kembali ke tempatnya belajar, menjadi ulama kondang. Oh iya, batu sing sakmono keras saya kena tetesan air iso cekung, pernah manusia. Nah mungkin ketika kita menyampaikan seperti itu, ibaratnya kita air front seperti itu, kita tetesi bukan belum bisa, ya mungkin kurang sabarnya kita bisa, gitu? Atau mungkin kurang pas kan bisa. Jadi kita tahu kita memposisikan apa, yang kita posisikan apa itu apa, kita harus tahu. Itu Bapak Ibu. Terus tadi dari Bu Eni, faktanya banyak. Iya, sawah ombro, tandurannya akeh, jadi petaninya akeh. Petaninya akeh, sisi nyempret orang, sisi nyempret suka. Ya kan? Palingnya gak umum, pasti mati. Tadi pasar ulung dulu. Karena itu ini serat kan, aku petaninya coba. Ya kan? Nah, monggo kita di sini kan berada di satu tempat, butuh pemahaman bersama. Makanya seperti ini, mohon maaf ya, saya malah yang saya sampaikan, saya maaf, saya mengambil tempat kita biar apa? Biar paling enggak apa yang saya dapatkan saya sampaikan informasinya kepada panjenengan, biar panjenengan juga oh iya. Kalau misalkan sefrekuensi, kalau sefrekuensi itu kok lebih mudah, lebih enak daripada nggak sefrekuensi, satunya ini, satunya sini. Si cowok KP DKI apa, si cowok malah disempret, si cowok malah seperti itu kan. Namun kalau kita butuh suatu kesepakatan bersama, mungkinlah kita nyun sewu bisa dari atas aturan sekolah, kesepakatan bersama. Ketika nanti ada aturan sekolah, nanti dibedor ke bawah yang bisa diimplementasikan kepada kelas, kan seperti itu. Tetapi ketika kita nanti membuat aturan di atas, itu nanti disepakati bersama antara kita dan juga warga sekolah yang lainnya, bisa murid, bisa siswa, nanti kita sosialisasi bareng-bareng. Ketika nanti ada permasalahan seperti ini, bagaimana nanti solusinya? Kita ajak, misalnya Fran, ini orang tuanya, kita ajak masuk ke sini, diajak mikir, Pak Bu, putaran panjenengan seperti ini, bagaimana Pak Bu? Kalau orang tua itu nurut ke anaknya, dalam artian kan kadang ada orang tua yang malah apa ya istilahnya itu, iya, kadang menutupi anaknya, atau mungkin malah kalah dengan anaknya, kan ada yang seperti itu beberapa orang tua. Nah itu nanti monggo lah kebijakan kita seperti apa, biar nanti kalau tadi tanaman nanti bisa menjadi tanaman yang baik. Biar nanti juga orang mengenalnya, oh iya sawah kae lho, sawah lemunan. Oh iya petani kae lho, wong pinter nak nandur tanaman. Kan seperti itu. Paham ya Bu ya Pak? Di sini ini harapannya seperti itu. Monggo apapun jenis tanamannya, tadi saya sampaikan di depan bahwa anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa mengatur, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Kita bisanya menuntun laku kembangnya, tumbuh kembangnya anak. Bagaimana biar bisa mereka nanti berkembang sesuai dengan apa? Dengan cita-cita atau dengan bakat minatnya. Itu yang menyebut kita. Saya mau Bapak Ibu menambah sedikit, saya Pak dari waktu kemarin kita sempat ada call dengan sekolah lain, itu kejadiannya sama dengan sekolah kita, yaitu mereka juga mempunyai masalah-masalah yang tidak jauh beda dengan sekolah kita. Memang fasilitator kita pun juga bisa menjawabnya juga ya Ibu, kita butuh kesabaran, kolaborasi, kebersamaan. Bapak Ibu semuanya itu kolaborasi. Kemarin kita juga lupa, Bu, gimana Bu kalau saya anak punya masalah seperti ini, anak didik saya itu sudah kita menggunakan restitusi, ternyata restitusi kita salah. Kan itu kita kan
banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini sama dengan sekolah yang lain, Bu, Bapak Ibu. Jadi mereka untuk menyelesaikan masalah ini ya dengan tadi selalu kolaborasi dengan satu sama lain, teman-teman, Bapak Ibu guru, bagaimana menyikapi untuk permasalahan kita kerjasama. Yang paling top leader itu adalah Bapak Kepala Sekolah. Jadi semua keputusan itu ada di Bapak Kepala Sekolah yang bisa membuat kita itu lebih kuat. Jadi apapun masalah kita kembalikan ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi masalah ini bisa nggak kita atasi? Nah, kalau sudah kita atasi, maka masalah tersebut bisa terselesaikan. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ada keluhan dari Pak Mul, misalkan yang BDP, Mas siapa Bu? Mas Frans. Nah, Mas Frans ini kita bisa mengadakan seperti ini, Bapak Ibu, yang Bapak Kepala Sekolah. Mungkin juga kita mengadakan parenting days. Ya, parenting day, sehari berkumpul dengan orang tua. Anak didudukkan di depan orang tuanya, mereka bersalaman dengan orang tuanya, mencuci kaki kedua orang tuanya, bersembah sujud ke kaki orang tuanya. Insya Allah itu membuat mereka lebih luluh. Mungkin saja ini hanya solusi yang bisa kita berikan. Jadi parenting days itu tidak membutuhkan banyak misalkan biaya. Cukup kita misalkan mendatangkan orang tua. Ini adakan anak-anak, ini acara apa? Parenting day. Oh, dengan apa? Keterbukaan antara wali murid dengan Bapak Ibu guru dengan sekolah. Jadi kita 3 hal, kolaborasi 3 hal, yaitu siswa, murid, sekolah, dan orang tua. Mungkin orang tuanya kurang melihat handphone anaknya. Kok sampai kata-kata seperti itu ada di HP. Jadi mungkin keikutsertaan orang tua Bapak Ibu, kalau disalahkan sekolah saja itu tidak bisa. Karena orang tua itu juga berperan penting dalam mendidik putra putrinya. Jadi kita paling tidak ya membuat ini solusi paling bendino pertemuan wali murid. Tapi kan kita hanya ngomong dengan orang tua, tapi tidak didudukkan dengan anaknya langsung. Misalkan ini satu kursi dengan anaknya satu kursi. Itu saya melihat di SMP 5 Bojonegoro. Anaknya sampai nangis-nangis, mencuci kaki ibunya, minta maaf bapak ibunya, orang tuanya menangis, anaknya menangis. Karena apa? Kesalahan anak-anaknya. Jadi mungkin ini bisa membuat sekolah kita lebih, ternyata SMK-PSN juga peduli dengan orang tua, dengan anaknya, sehingga mengadakan parenting day. Bisa juga untuk motivasi PPDB kita. Mungkin buat Bapak Ibu ini hanya solusi, hanya untuk masukan kita bersama. Dan itu pun tidak membutuhkan yang saya paling mesti Bapak dan Ibu itu membutuhkan biaya itu pasti. Tapi paling tidak intinya kita mendekatkan anak satu sama lain. Yang saya Fran itu mesti nggak pernah nyium kaki ibunya, itu mungkin nggak pernah. Saya juga belum pernah. Iya, karena mungkin ibu jenengan sama kakung doang kan. Sama Pak, saya juga belum pernah mencium kaki bapak saya karena juga kabundul. Jadi mungkin itu Bu, menggali anak, kenapa boleh kamu seperti ini? Oh ini kesalahannya ini Bapak, walinya mungkin yang tahu. Bapak ini anaknya kenakalannya ini, ibu anak ini kenakalannya ini. Jadi orang tuanya menanyakan, lebih kenapa kok nakalmu seperti ini, seperti itu. Yang saya mau ini hanya kita sharing dan kita tidak menjatuhkan satu sama lain. Kita hanya kolaborasi. Ya tadi ini kolaborasi itu penting karena memang kalimat kolaborasi itu tidak mengatakan menang atau kalah, tetap menang dan menang. Ngaten Bapak yang selalu dalam kemaringan kepentingan mungkin ada solusi yang terbaik bagi kita semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dibantu dari Pak Mulyono dan juga Bu Nurul. Ini banyak sekali hal-hal yang disampaikan dari Bu Nurul dan Pak Mul terkait dengan bagaimana cara kita mengolah anak-anak ini yang memang kalau kita menurut memang Kiai Haji Lantoro memang anak ini bukan lembaran yang kosong, tapi memang sudah ada benihnya, sudah ada kodratnya masing-masing. Bapak Ibu hormati, sudah cukup ya waktu kita untuk berada di ruangan ini. Terima kasih atas waktunya,
atas kerjasamanya sehingga panjenengan berkenan mengikuti informasi yang saya sampaikan, yang kami sampaikan bersama-sama di sini. Harapan dari kami, apa yang sudah kami sampaikan itu bisa kita jadikan sebagai langkah kita untuk bisa menuntun laku anak dengan baik. Harapannya seperti itu, biar nanti kedepannya kita dalam menuntun anak itu nanti bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Dari kami, apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini, dosimasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sumber kundur, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.